Mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua sudah hadir gitu ya pada perkuliahan kita pagi hari ini pengantar TIK. Nah, hari ini saya akan sharing soal landing page gitu ya. Kenapa landing page? Karena saya pikir ini masih banyak dipakai, masih sering dipakai gitu ya, masih rutin dipakai dan saya pikir kalian sebagai anak pemasaran harusnya bisa gitu ya, minimal tahu ya bagusnya bisa sih untuk membuat landing page. Oke. Nah, kalau kemarin di awal-awal kita teman-teman semua membuat post ya, post atau postingan gitu. Nah, sekarang kita akan membuat page gitu ya, halaman. Nah, yang pernah saya sebutkan sebenarnya bahwa page itu tuh adalah halaman-halaman gitu ya, halaman. Ketika halaman-halaman itu dikumpulkan, di-linkkan dalam sebuah sistem gitu ya, bisa kita sebut sebagai website. Jadi kalau website itu adalah kumpulan halaman-halaman yang dihubungkan dengan link gitu ya. Nanti saya akan kasih contoh lihat. Nah, sekarang fokusnya di landing page. Nah, kalau landing page itu merupakan salah satu jenis website gitu ya. Ada website yang hanya dia tuh landing page doang gitu ya. Ada website yang dia tuh landing page-nya itu merupakan bagian dari website itu gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya intinya adalah landing page adalah sebuah halaman website yang dirancang untuk menarik pengunjung dan ini kata kuncinya nih mengkonversi mereka gitu ya. Jadi tujuan utama dari landing page itu adalah mengkonversi traffic menjadi entah itu pelanggan, entah itu pengguna, entah itu pembeli gitu ya. Jadi ada kata-kata conversion gitu ya, atau konversi. Itu adalah fungsi utama dari landing page. Sekali lagi, landing page adalah sebuah halaman website yang dirancang untuk menarik pengunjung dan mendorong pengunjung untuk mengkonversi eh, mengkonversi diri pengunjung sendiri gitu ya si visitor itu menjadi entah itu pelanggan, entah itu pengguna, entah itu pembeli gitu ya, seperti itu. Nah, itu landing page. Lalu nah, sekali lagi, landing page itu sebuah halaman yang dikhususkan utamanya untuk tadi ya, memberikan nilai konversi yang baik gitu ya, mengkonversi pengunjung atau visitor menjadi pelanggan Maaf, atau subscriber atau pengguna atau pembeli gitu ya. Nah, berbeda landing page itu ketika landing page itu adalah bagian dari website yang memiliki banyak halaman. Nah, landing page itu akan berbeda dari homepage ya atau halaman utama. Ini homepage halaman utama. Oke. Dan juga halaman-halaman lainnya. Nah, otomatis karena si landing page itu memiliki fungsi penting ya untuk konversi, berarti desainnya pun harus berbeda dengan halaman-halaman lainnya. Oke, nah nanti kalian itu UASnya akan membuat sebuah landing page ya dari UMKM yang telah kalian pilih sebelumnya. Kayak gitu. Nah, lalu desain landing page yang efektif. Pertama jelas ya tampilan visual. Visual tuh termasuk pemilihan font, besar kecilnya font, perpaduan warna, pemilihan gambar-gambar gitu ya, yang high definition dan lain-lain gitu ya, yang menarik. Entah itu juga memberikan eh, animasi-animasi yang menarik tentunya gitu ya. Nih kan gambarnya kualitasnya tinggi, jangan yang burem gitu kan. Terus tata letaknya juga bagus, nggak acak-acakan, menarik lah. Jadi kalau orang lihat tuh, wah bagus nih ya. Yang pertama, jadi harus memiliki tampilan visual yang oke ya. Tampilan visual tuh pemilihan font, ukuran font, tata letak, pemilihan gambar yang high definition yang bagus, terus juga pemilihan apa perpaduan warna gitu ya. Nah, yang kedua adalah navigasi yang mudah. Tentu saja mungkin kan orang-orang beda-beda ya, ada yang dia memang terbiasa membuka website, ada yang enggak, tapi kita harus memberikan navigasi yang mudah. Orang bisa melihat dengan mudah, nge-scroll gampang gitu ya, pengen ngeklik tombol pemesanan juga gampang, banyak informasi-informasi yang baik gitu. Nah, yang terakhir harus fokus sama tujuan gitu ya. Jadi tadi tujuannya apa sih? Tujuan landing page yang paling utama sekali lagi adalah konversi. Mengkonversi visitor
menjadi pembeli atau pelanggan atau pengguna gitu ya, seperti itu. Lalu, nah ini membuat konten yang bagus atau yang memikat. Yang pertama judul yang menarik gitu ya, judul yang menarik dan ya tentu saja harus sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita harus tahu nih apa yang dibutuhkan oleh si konsumen. Jadi kita memberikan judul yang menarik yang mungkin menjadi daya tarik bagi si konsumennya atau calon konsumennya ya. Jadi gunakan judul yang ringkas namun memberikan manfaat, ya kan? Memberikan manfaat. Jadi ya orang akan membeli suatu hal, orang akan berlangganan suatu hal karena tadi dia ada kebutuhan akan suatu sebuah manfaat kayak gitu. Nah, yang kedua kita Maaf juga Bapak interupsi Pak. ya, Si screennya Pak nggak gerak Pak, masih aduh, stuck di yang awal. yang lain sama juga. Ya aku hitam Pak, nggak ada muncul sama sekali. Aduh, Iya Pak, di aku juga hitam Pak, gak muncul Juga apa-apa. hitam, Pak. Iya, Pak, sama. Aku Sama, juga. Pak. Di saya juga hitam. oke. Kalau ini, Nah, udah, Pak. Nah, udah ada Pak. Udah, Pak. oke. Ini bergerak nggak? Gerak Pak. Sudah Pak, sudah bergerak Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Nah, tadi membuat konten yang bagus atau membuat landing page yang bagus, pertama judul ya. Judulnya mesti menarik, nggak usah panjang-panjang, ringkas, tapi ada manfaat yang ditonjolkan gitu ya. Jadi tadi sekali lagi orang mau beli, orang mau mensubscribe, orang mau berlangganan, orang mau apa lagi ya, bergabung, itu karena dia melihat ada manfaat dari hal itu semua. Jadi buat judul yang menarik ya, karena kadang tuh orang kan juga ya cuma scrolling scrolling doang gitu kan, nggak nggak menetap gitu ketika si judulnya itu bisa ngehook gitu ya, bisa wah dapat nih, nah kayak gitu. Terus deskripsi, tadi deskripsi terperinci ya, jadi kita mesti menjelaskan gitu si eh, detail produk yang kita tawarkan gitu ya, produk atau layanan yang kita tawarkan detailnya, gambarnya, fiturnya, kelebihan-kelebihannya, manfaatnya dari si produk itu. Nah, ini adalah kalau kita bisa, orang-orang sering menyebutnya CTA, call to action ya, call to action. Nah, biasanya itu call to action itu berupa button atau tombol ya, call to action button. Nah, ini tuh jadi kamu mesti menyisipkan sebuah, enggak sebuah sih, bisa satu, bisa dua, bisa tiga gitu ya, tapi jangan terlalu banyak juga ya. Biasanya di awal, di paling atas, misalkan daftarkan segera di paling atas, plus di paling bawah. Jadi kadang kan ada judulnya, ada tombol buat CTA-nya gitu ya, call to action-nya. Kadang dia kan butuh apa ya, butuh validasi lebih, dia akan scroll ke bawah ngelihat tadi ya, ngelihat apa detail produk, dia akan ngelihat mungkin testimoni, harganya dan lain-lain. Nah, nanti biasanya di paling bawah itu juga ada CTA button. Jadi biasanya tuh umumnya dua, paling atas, paling bawah, tapi itu nggak baku ya. Tapi biasanya seperti itu. Nah, itu fungsinya untuk tadi, untuk eh, memungkinkan si landing page itu tuh menjadi tadi ya, mesin konversi yang tadinya visitor berubah menjadi entah itu pembeli, pelanggan dan lain-lain. Nah, gunakanlah bahasa yang meyakinkan, ya, ini malah ya bahasa-bahasa pemasaran gitu kan. Segera daftarkan segera saat ini juga bla 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 gitu ya untuk melakukan konversi seperti itu. Lalu, nah ini untuk si konversinya, kadang gini ya, kita udah ngerasa buat bagus gitu, ternyata oh trafficnya bagus nih, tinggi, tapi ternyata konversinya rendah. Nah itu kita mesti tadi menganalisis data ya. Ada namanya tuh uji coba A atau B ya, A/B, uji coba AB gitu kan. Nah ini tuh adalah salah satu jenis uji coba atau apa ya, trial and error sih. Jadi uji coba AB itu trial and error, kita melakukan perubahan-perubahan ya, perubahan nama, sorry, perubahan warna, perubahan juga misalkan tadi ya CTA buttonnya nih contohnya CTA button tuh kayak gini nih. Nah nih daftar di sini. Nah AB tadi, uji coba AB itu kita ganti-ganti apakah daftar di sini atau misalkan ganti bukan daftar di sini sih, kata-katanya ganti jadi misalkan bergabunglah sekarang atau apapun itu gitu ya. Nah itu ganti warna, ini biru mungkin ganti jadi warna merah, jadi warna kuning. Nah itu tuh jenis-jenis perubahan ya. Jadi AB itu adalah trial and error, merubah
merubah konten-konten dalam landing page kita untuk mendapatkan hasil yang paling optimal gitu ya, untuk mendapatkan nilai konversi yang paling optimal. Nah, untuk uji coba AB ini juga mesti kita analisis ya. Jadi ketika dikasih warna begini, bagaimana conversion rate-nya? Ketika diganti kata-katanya begini, bagaimana conversion rate-nya? Nah, itu sebenarnya tindakan ini semua tuh bisa kita lakukan ketika kita sudah mengintegrasikan si website kita dengan Google Analytics gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih berapa visitornya. Nah, ketika visitornya sekian, berapa conversion rate-nya gitu ya, berapa bounce rate-nya. Nah, tentu saja kita juga mesti melakukan optimalisasi yang berkelanjutan gitu. Jadi optimasi itu kita meningkatkan sampai titik optimum gitu ya, secara continuous gitu kan. Memperbaiki landing page diubah seperti begini. Lalu juga kita lihat bagaimana hasilnya. Kita ubah lagi, kita cari mana yang paling optimalnya kayak gitu ya. Kalian tinggal googling sih, ada namanya uji coba AB gitu ya. Itu tuh tinggal kalian googling aja, kalian pasti dapat hasilnya. Dapat informasinya gitu ya, di YouTube ada, di Google ada gitu. Lalu nah saya dulu waktu tesis ya itu dapat hasil bahwa saya waktu itu menganalisis perilaku pengguna mobile game gitu ya, dan saya yakin untuk Indonesia sih masih begitu, bahwa social influence gitu ya, atau pengaruh dari sosial itu sangat memiliki pengaruh yang cukup tinggi, bahkan paling besar gitu ya. Contoh lah, istri saya kalau misalkan ke Shopee gitu ya mau beli barang pasti nyari yang bintangnya 4,9 minimal ya, kalau bisa 5 gitu kan, dari 500.000 yang pernah beli gitu kan, minimal bintangnya 5. Dan saya yakin juga dan saya yakin juga teman-teman semua pasti akan ketika akan mau beli satu hal pasti kan nunggu rekomendasi dulu ya, lihat dulu gimana ratingnya di Google, lihat dulu gimana rating di Shopee. Kalau bagus pasti akan percaya buat beli. Nah, inilah pentingnya kita mencantumkan si ini testimonial testimonial dari pengguna ya. Kalau di sini landing page ya. Ya. Nah, di sini ada nggak ya? Nah, testimoni kan, testimoni. Nah, ini kurang bagus sih, kurang jelas ya. Nih, testimoni. Jadi orang-orang tuh akan lebih percaya ketika kita tuh memasukkan tadi bukti sosial gitu ya. Ketika ada orang yang udah pakai, ketika ada orang yang memberikan rating bagus gini ya, testimoni pelanggan, kutipan positif dari pelanggan yang puas, lalu juga peringkat dan ulasan ya, biasanya tuh kan kayak di Shopee, di mana di Traveloka, di TripAdvisor itu tuh akan memberikan rating ulasan gitu ya. Nah, itu juga memberikan kredibilitas bagi produk kalian gitu ya. Nah, juga ini penting juga nih, mau nggak mau kadang-kadang kita harus juga bukan menyewa ya, eh, menggunakan menggunakan media untuk memberikan kredibilitas. Nah, Ebismark juga pernah sih kalau nggak salah kerjasama dengan media gitu ya. Ada nggak ya Ebismark? Nggak muncul sih. Dia juga ada sih pernah masuk, dan kita kadang bayar juga gitu ya. Pasti bayarnya positif ya. Memang itu terjadi. Kita tuh hanya memasukkan si produk kita gitu ya untuk memberikan tadi kredibilitas branding yang positif gitu ya. Jadi terkadang kalau kita memang sudah cukup besar, kita pengen menambah besar lagi, scale up lagi, mau nggak mau kita mesti mengeluarkan sedikit modal buat melakukan publikasi di media ya. Medianya pun harus yang kredibel, contoh misalkan Detik gitu kan, atau Kompas gitu ya. Jadi media-media yang memang sudah banyak dikenal oleh orang-orang seperti itu. Nah, ini kita juga dalam landing page juga harus mencantumkan nih testimoni minimalnya, testimoni pelanggan seperti itu ya. Lalu, nah ini kita juga tadi harus saya bilang ya, harus menganalisis kinerja landing page-nya. Kita udah buat capek-capek buat. Bagaimana nih si kinerjanya tadi ketika kita udah menganalisis ini. Nah, kita coba buat tadi uji coba AB gitu ya, A atau B. Nah, apa aja hal yang apa aja indikator yang mesti kita perhatikan. Pertama adalah conversion rate, jelas ya. Conversion rate, ada bounce rate, ada ini
asal dari trafficnya ya. Jadi jelas pertama traffic kita tinggi nggak? Oh tinggi trafficnya. Nah dari traffic yang tinggi tersebut itu berapa yang melakukan tindakan ya, berapa yang mengklik klik to action button. Lalu juga berapa yang bounce rate-nya. Bounce rate itu adalah persentase pengunjung yang meninggalkan halaman tanpa berinteraksi. Jadi ada orang masuk nih, ngeklik masuk, udah gitu keluar lagi gitu tanpa berinteraksi, itu bounce rate namanya. Oke, dan juga mesti lihat juga nih asalnya dari mana si sumber lalu lintasnya, apakah dari googling, apakah dari ads. Misalkan nih saya pasang ads di Instagram, nah berarti apakah masuk dari ads. Kan kadang-kadang kalau kita nih pasang di IG ya, pasang ads itu tuh kita mesti menyiapkan landing page. Jadi ketika orang ngeklik ads di Instagram itu dia akan masuk ke landing page-nya. Nah tadi kita juga mesti melihat nih apakah si landing page kita tuh dari mana nih sumbernya, apakah dari ads yang kita pasang atau pure dari website Google hasil orang scrolling atau lain-lain lah, atau misalkan dari link yang dibagikan dan lain-lain ya, seperti itu. Ini beberapa hal yang mesti kita kalian jadikan apa ya, acuan. Udah efektif belum landing page yang kalian buat ya, yang tentu saja harus ini yang paling utama ini nih, tingkat konversi ya harus semakin tinggi semakin bagus. Berapa persen ya, berapa persen pengunjung yang melakukan tindakan, misalkan nih dari 100 visitor ada 40 yang ngeklik CTA button, berarti 40 per 100 kali 100%, berarti ada 40, berarti conversion rate 40% ya. Kalau misalkan dari 100 visitor lalu yang ngekliknya tuh 100, berarti 100%, 100 per 100 kali 100 ya. Kalau misalkan dari 100 visitor hanya satu yang ngeklik CTA button, berarti 1 per 100 kali 100%, berarti cuma 1% doang, kecil banget ya. Nah kalau conversion rate itu tuh semakin tinggi semakin bagus. Kalau bounce rate kebalikannya, semakin tinggi semakin buruk. Jadi persentase jumlah pengunjung yang meninggalkan, misalkan dari 100 visitor 90-nya tuh masuk nih, masuk ngeklik halaman, klik udah gitu lihat tutup gitu ya. Nah, itu berarti dia bounce rate. Dia masuk ke jumlah pengunjung yang meninggalkan halaman tanpa berinteraksi, tanpa ngeklik di sini, tanpa kemana gitu ya. Itu berarti kalau bounce rate itu kebalikan dari conversion rate ya. Kalau conversion rate itu semakin tinggi semakin bagus, kalau bounce rate itu semakin tinggi semakin buruk. Seperti itu. Nah, ya ini tadi ya namanya kita terkadang banyak guideline, terkadang banyak tutorial, terkadang banyak tips-tips gitu ya untuk melakukan satu hal. Tapi mau nggak mau kita mesti ya trial and error, kita analisis nih, kita coba varian baru nih, AB testing ya, kita coba ganti warna, kita coba ganti kata-katanya, kayak misalkan daftar sekarang diganti jadi buruan book atau dan lain-lain gitu ya, si kata-kata ini nih, yang ini nih, yang ini nih. Nah, daftar di sini, kalau nggak buruan daftar. Nah, ini ganti-ganti nih kata-katanya apakah ada pengaruh apa enggak gitu ya. Nah, itu tuh uji coba. Nah, terus terapkan perubahan yang terbukti. Misalkan ini udah oke nih ketika kita membuat lagi, kita ngebuat lagi website apa landing page kayak gini, kita pakai lagi yang sama kayak gitu ya, optimasi. Terus ulang, kita udah ulang, kita analisis lagi nih. Kita coba lagi ubah-ubah gitu kan ya. Nah, ini adalah continuous improvement gitu ya. Kayak gitu. Nah, saya akan sedikit share lagi ini. Nah, ini website ya, website IBSmart. Oke, di sini tuh ada beberapa halaman ya. Ada halaman produknya, ada bootcamp, ada workshop, ada kelas gratis, ada e-course, ada jasa konsultasi dan lain-lain, ada corporate service gitu ya. Ini untuk B2B-nya. Ini adalah ini corporate service gitu ya. Ini B2B biasanya ini. Nah, ini halaman homepage-nya ya, homepage itu dia menceritakan jati dirinya dia gitu ya. Dia membranding sebagai apa, Ibis waktu membranding sebagai pusat pelatihan penelitian nomor 1 gitu ya. Ini ini bersifat lebih umum, dia punya apa aja nih, ada free class, ada live mentoring, ada video learning,
Dia punya kelas gratis, dia punya bootcamp. Kenapa ini kelebihan-kelebihannya, ini testimoninya, alumninya, ini juga mitra-mitra yang udah pernah pakai. Nah, saya bilang tadi ya, ini di liputan nih. Nih, dia sudah bayar, bukan bayar sih ya. Maksudnya dia memasang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang real gitu ya. Dan dia pasang di koran-koran Tribun News, di Liputan 6, di Merdeka gitu ya. Ini contohnya nih. Nah, ini kontaknya dan lain-lain. Ini tuh homepage-nya. Homepage itu tuh bersifat lebih general gitu ya, secara general. Produknya dia apa secara umum ya. Nah, namun ketika kita pengen masuk ke landing page itu seperti ini. Nah, ini landing page-nya. Landing page ini tuh ini landing page buat free webinar. Nah, ini judulnya free webinar. Wah, orang tahu ya. Ketika ada kata-kata free, wah gratis nih gitu kan, bla bla bla. Ada free. Terus juga kalau misalkan dosen, guru tuh tahu nih 32 JP. Oh, kita dapat free, dapat 32 JP ini untuk kita, untuk nilai-nilai kinerja kita gitu ya. Nah, ini apa topiknya? Oke. Ini kapan dilakukannya? Nah, ini nih, ini adalah CTA button ya. Jadi kita klik ini, kita akan diarahkan buat mendaftar ya. Itu CTA button namanya, ini CTA button. Lalu ini pematerinya karena ini produknya adalah sebuah pelatihan, jadi ada pematerinya. Ini materinya apa aja, lalu juga ini tadi ya kelebihannya, produk-produknya ada sertifikat, bla bla bla. Nah, ini ada diskon gitu kan. Terus ini buat siapa sih gitu si webinar ini? Ini yang paling penting juga testimoni ya, testimoni em, orang-orang yang telah pakai nih Batana Bismarck, semua keren guys, wajib join ya supaya cepat wisuda bla bla bla. Nih, untuk mendaftar silahkan ini karena kita ini gratis jadinya ada syarat dan ketentuannya. Nah, kan saya bilang tadi ya, ini si button yang keduanya. Jadi biasanya gitu, si button itu di atas ada judul. Nah, nggak jauh ada ada si button. Tapi kan kadang-kadang apaan sih nih? Saya cari lagi. Oh, ini materinya. Oh, ini benefitnya. Ada free panduan, ada bla 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 bla. Oh nih, oke nih. Kan ketika kita oke nih, kan males ya kalau ke atas lagi gitu kan. Ya udah, ketika ini udah dapat semua informasinya. Oke nih, klik lagi ini ada lagi nih, CCTV button sama aja sih ini linknya sama kayak yang tadi gitu. Nah, ini contoh di landing page ya. Sekali lagi berbeda dengan kalau homepage ya. Kalau homepage itu ya sangat umum dia punya produk apa aja gitu kan. Nah, kalau ini tuh benar-benar ke produk yang sedang dijual gitu ya. Kita lagi ngejual produk free webinar yang ini nih, yang tanggal segini nih. Nah, berarti ini. Kayak gitu sih. Mungkin yang bisa saya sampaikan.